Saya pernah berapa kali ngomong sama orang, kenapa nggak sholat? Terus dia bisik-bisik sama saya, Ustadz saya belum tahu caranya. Ada yang gitu. Saya belum tahu, saya takut saya salah. Ada yang saya panggil, ayo berdua di ruangan laki-laki tuh, saya panggil, ayo sini, cara sholat tuh begini, begini, begini. Saya ajarin. Gak ada sesuatu yang, jadi membangkang itu kecil sekali. Gitu ya. Itu yang pertama, jadi ibu usahakan taat. Yang kedua, penuhi kebutuhan biologis suami. Ya. Memang suami ini bu dibebankan oleh Allah sperma. Sperma itu panas. Biasanya kalau tidak tertuang emosi, itu biasa gitu, marah. Ya. Jadi makanya dia kalau tertuang sperma itu, secara biologis itu biasanya orang lebih tenang. Kalau laki-laki karena mengeluarkan sperma, biasanya ibu kalau yang sudah berumah tangga tahu, biasanya suaminya tidur. Ya. Kenapa dia tidur? Dia rileks tubuhnya. Ibu karena terima sperma, ibu semangat. Ya, mau nyapu, mau masak, mau enggak tidur. Iya, itu fitrahnya gitu ya. Nah, saya pernah berbagi tips. Saya bilang sama ibu-ibu di pengajian, ibu mau nggak suaminya sayang, cinta banget sama ibu? Mau Ustaz. Oke, saya ajarin rahasia laki-laki ya. Nah, rahasia laki-laki itu ibu penuhi 3 hal buat dia. Penuhi pandangan matanya, apa yang dia suka ibu pakai aja. Yang dia suka nata rumah seperti ibu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah wajibkan nafkah, kasih uang, itu untuk makan dan minum kan. Itu prioritasnya. Yang lain tentu pakaian segala macam, oke, tapi makan dan minum. Ibu coba masak masakan kesukaannya. Kalau tidak masak, hidangkan kesukaannya. Kalau misalnya ibu mau buat varian banyak nih, tapi dia nggak bisa makan kecuali ada kerupuk, ada selalu kerupuk situ. Dia tidak makan kecuali ada tempe, siapin tempe. Nggak apa-apa, makanan. Dan yang ketiga biologisnya. Kalau apa yang dia lihat dia senang, apa yang dia makan dia suka, biologisnya terpenuhi, ini dompetnya terbuka bu. Ya. Sekarang ibu kalau dilihat cemberut, pakai baju yang dia tidak suka, masakan dingin, makan sendiri, biologis dia aja nggak mau, terus minta belanja, nggak dikasih sama dia. Itu rahasianya. Ya. Jadi buat matanya senang. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan senang. Nabi sudah bilang itu. Buat dia senang. Ya, sesuatu yang dia senang. Makanan juga begitu. Begitu juga dengan kebutuhan biologis. Jadi ini yang kedua, kebutuhan biologisnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masalah izin. Ya. Nah izin sebenarnya tadi saya sempat singgung di dalam keridhaan, tapi izin ini kayak izin ibu mau keluar rumah, ibu kalau mau puasa sunnah, Senin Kamis tapi suami lagi di rumah izin dulu. Kalau lagi di rumah ya, kalau suami nggak di rumah nggak apa-apa. Misalnya contoh suami udah bilang nanti Senin depan saya cuti, saya akan di rumah. Nah ibu biasa puasa Senin Kamis tuh, suami kerja. Sekarang ibu bilang saya biasa puasa Senin, boleh nggak saya puasa besok? Kalau dia bilang iya oke, kalau dia bilang enggak jangan. Ini semua Nabi sampaikan ya. Istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai kembali, gitu kan? Kemudian juga Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis itu tentang masalah izin. Jadi wanita itu harus intinya selalu izin, harus izin ya. Dan kata Nabi SAW begini, dan hak kalian adalah mereka tidak memasukkan siapapun yang di rumah kalian yang kalian tidak senangi, harus izin dulu. Ya kalau saya mudahkan buat istri saya mengatakan, udah kalau mau keluar WA aja. Mungkin saya lagi pengajian, saya lagi sibuk, saya nggak bisa. Yang penting saya sudah baca, sudah izin supaya tidak kena ancaman dalam hadis gitu ya. Kita mudahkan, itu juga bisa. Tapi intinya ibu izin. Nah kalau hadis tentang masalah puasa, kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang wanita muslimah dia berpuasa sunnah selama suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Gitu ya. Dan ibu harus paham hukum syar'i ya. Kalau ibu lagi puasa sunnah, suami lagi bersama dan suami minta batalkan, ibu wajib batalkan. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib nggak boleh ibu batalkan. Ya, misalnya contoh ibu lagi puasa Senin, suami pulang rumah lalu mau biologis atau tiba-tiba ajak makan di undangan itu ibu batalin puasanya nggak apa-apa. Kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib tidak boleh kita dahulukan karena itu hak Allah yang wajib. Nah ini kurang lebih 3 hal aja ibu fokus, gitu ya. Ibu fokus. Jadi kalau misalnya ada bisikan dari syaitan untuk tidak melayani biologisnya berarti dari syaitan tuh hati-hati. Ya. Begitu juga dengan pada saat mau keluar, ya selalu mau membangkang, mau keluar sendiri nggak mau tahu, apalagi berbohong ya. Kadang-kadang dia hati-hati bu ya, kalau ibu punya teman misalnya bilang, saya mau keluar nih, nanti kalau suamiku telepon bilang saya lagi sama kamu ya.
terus diiyakan, ini bahaya sekali. Mungkin dia selingkuh, mungkin dia apa, ibu dapat dosa juga. Jangan dukung orang-orang begini, nggak boleh. Nggak boleh ya. Lalu mesti kita bohong juga, oh iya tadi ada sama saya nih. Apalagi bohong, ini ikut pengajian, padahal sebenarnya tidak. Ini nggak boleh. Itu kita fokus kepada kewajiban kita. Insya Allah kalau ini, maka secara otomatis kita sudah menjadi status salihah. Sederhana saja tugas kewajiban. Sama dengan suami, ibu fokus mengingatkan dia. Kalau suami, dia harus yang pertama itu muasyarah bil ma'ruf, bermuamalah dengan santun, ya. Jadi dia ramah, santun, segala macam. Dan ini saya pernah coba ngadakan survei dari banyaknya orang yang bertanya kepada kami di pengajian. Dan saya ada juga kasus-kasus rumah tangga banyak terjadi di keluarga kami, di masyarakat itu ya. Jadi sebenarnya umumnya suami itu awal nikah pasti lembut. Yang mengubah dia istrinya. Nah ya, umumnya saya tidak bilang semua ya. Jadi biasanya kalau baru nikah, ya sayang apa segala macam santun. Yang ubah dia sama istrinya. Tiba-tiba istrinya suka tersinggung, ya, sedikit-sedikit marah, lama-lama terbawa dengan arus itu, ya. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan mengubah pola ini. Gitu. Dia pun punya kewajiban itu. Allah mengatakan wa ashiruna bil ma'ruf, gauli pada istri dengan cara yang santun. Dan kata Nabi SAW, akmalu mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan orang yang paling baik tolok ukur akhlaknya yang paling baik pada istrinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua biologis. Ini sama dengan tadi istri. Sama-sama memenuhi kebutuhan. Ya. Cuma suami memang ada tambahan, dianjurkan dia baca doa. Nah ibu tidak punya kewajiban tapi suami ya. Bisa diingatkan. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami. Kata Nabi SAW kalau dia baca doa itu pada saat mau biologis. Kalau dikaruniai anak, anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya.